Dan untuk lebih mengetahui apa itu hak angket, sudah ada rekan saya, ini dia Heranov Al-Bashir yang siap untuk memberikan penjelasannya. Langsung saja saya sapa. Selamat sore Heranov. Ya, selamat sore Mevri, sehat hari Sehat, tapi ini yang jadi perbincangan kan pastinya tentang hak angket nih Heranov. Betul. Sebenarnya apa sih yang dimaksud hak angket dan fungsinya nanti bisa seperti apa? Baik, saya akan jelaskan ke Mevri dan juga pemirsa di rumah bahwa Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini pemirsa mengajak partai pengusung pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di DPR menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ganjar mengaku telah mengusulkan wacana hak angket ke partai pengusungnya yaitu di DPR, ada PDIP dan juga P3. Namun usulan itu harus mendapat banyak dukungan dari partai lain agar memenuhi syarat lebih dari 50% anggota dewan. Dan juga kubu Anies Muhaimin pun menyambut baik ajakan Ganjar itu. Anies menyebut 3 partai di koalisi perubahan yaitu PKS, PKB, dan juga Nasdem siap ambil bagian dalam memuluskan inisiasi tersebut di DPR. Lantas itu tadi pertanyaan Mevri, apa itu hak angket, kemudian apa saja syaratnya dan juga apa fungsinya. Kita akan ulas lebih dalam yang kami kutip dari laman cnnindonesia.com yang juga kami kutip dari laman dpr.go.id. Kita akan lihat yang pertama, pemirsa kita harus tahu dulu apa itu hak angket. Selain hak-hak berikutnya yang dimiliki oleh DPR, ada 3 hak yang dimiliki oleh DPR, hak interpelasi, hak untuk bertanya, kemudian hak angket. Untuk yang diajukan oleh kubu Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin akan melakukan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu. Hak angket itu sendiri adalah hak untuk penyelidikan pemirsa, untuk pelaksanaan setiap untuk undang-undang dan juga kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat luas yang diduga sudah bertentangan dan juga melanggar. Ini yang disebut dengan hak angket DPR. Kita akan lihat ulasan berikutnya dalam slide berikutnya. Kemudian fungsi hak angket DPR ini, saya harus jelaskan dulu fungsinya untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga telah bertentangan dengan undang-undang, kemudian menyelidiki pejabat negara, pemerintahan, badan hukum, warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Kemudian yang ketiga, menyelidiki pejabat negara, pemerintah yang mengabaikan tidak melaksanakan rekomendasi dari parlemen. Yang terakhir, fungsinya adalah menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan keputusan, kesimpulan rapat hasil dari keputusan yang diambil antara komisi DPR dan juga pemerintah. Lalu apa syarat dan juga cara penerapannya, kita akan lihat ulasannya, yaitu yang pertama pemirsa harus minimal 25 anggota DPR, lebih dari 1 fraksi di DPR. Ini harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian nantinya sudah terkumpulkan dokumen harus disertakan dan harus diselidiki dengan alasan tertentu. Apa alasan kecurangan pemilu ini harus dijelaskan oleh kubu Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin. Dan kemudian syaratnya adalah disetujui rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota dewan. Jumlah anggota dewan berkisar 580 orang saat ini di DPR. Dan juga disetujui lebih dari setengah jumlah anggota DPR hadir dalam rapat paripurna untuk pembahasan angket DPR. Lalu bagaimana? Ada timbul pertanyaan, peta koalisinya bagaimana untuk kekuatan angket ini? Untuk Ganjar Mahfud saya akan berikan gambarannya. Kita akan lihat untuk sebaran peta koalisinya dan kekuatan angket. Gamma merupakan Ganjar Mahfud. Mereka adalah terdiri dari PDIP dan juga P3. Nah, jumlah kedua partai ini di parlemen sebanyak 147 suara. Dan jika Ganjar menginginkan Anies juga bergabung, maka akan bertambah ya. Ini 147 kursi di parlemen. Nah, untuk Amin sendiri jumlahnya jika digabungkan partai yang mengusung Anies Muhaimin di Pilpres, yaitu sebanyak 167 kursi yang terdiri dari PKB, kemudian Nasdem, dan juga partai yang mengusung Anies Muhaimin adalah PKS. Sehingga kemudian jika ditotal 147 ditambah dengan 167, jumlah untuk angket sudah memenuhi syarat. Karena lebih dari setengah jumlah anggota dewan yang sudah menggulirkan hak angket. Ini masih wacana, kita akan bahas nanti dalam sebuah dialog bersama rekan saya nanti. Dan inilah pemirsa bagaimana syarat yang harus dilakukan ketika angket di DPR. Kita akan lihat juga ulasan berikutnya, apa tugas angket, panitia angket berikutnya. Setelah terkumpul dokumen, fraksi DPR lengkap, kemudian harus menyelidiki, memanggil, serta meminta keterangan dari pejabat, kemudian pemerintah, saksi, pakar,
organisasi profesi, dan juga pihak terkait. Ini harus dilakukan oleh panitia angket. Kemudian langkah berikutnya, pimpinan DPR dapat meminta bantuan kepolisian untuk membantu panitia angket. Ini juga kerjasama dengan kepolisian. Melaporkan pelaksana tugas dalam rapat paripurna DPR maksimal selama 60 hari terbentuk panitia angket tersebut. Dan yang terakhir, rapat paripurna DPR akan diadakan untuk mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket yang sudah bekerja selama 60 hari setelah terbentuk, akan dibawa ke rapat paripurna dan akan diambil keputusan dan juga mendengarkan pendapat masing-masing fraksi di DPR. Kita tahu ada 9 fraksi, 9 partai di DPR. Itu tadi kita ulas lebih lengkap ya. Dan berikutnya akan diulas lebih dalam lagi bersama rekan saya Mevri Syari. Bagaimana kemudian wacana angket ini bergulir di DPR. Kita akan serahkan ke Mevri Syari yang akan memandunya. Silakan Mevri. Baik, terima kasih Heranov. Jadi tadi kalau dari penjelasan Heranov, sebenarnya kalau seluruh partai koalisi ini satu suara, baik itu Amin maupun Gama, bisa ya untuk kemudian nanti membahas terkait dengan hak angket ini. Tapi pertanyaannya, semua satu suara atau tidak? Bagaimana perkembangannya? Tentu saya akan bahas dalam dialog. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkap, membuat kita jadi tahu terkait dengan hak angket ini. Terima kasih Heranov Al-Bashir atas penjelasannya.